Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat bertemu kembali dalam dalam channel. Untuk edisi yang ke-42 ini, saya ingin melanjutkan terkait dengan eh, 4 level peradaban yang kemarin kita sampaikan itu. 4 level itu adalah yang pertama agama, yang kedua adalah yang pertama agama, yang kedua adalah filsafat, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah teknologi. Nah, kita ingin melihat potretnya di khususnya di negara Indonesia, kaitannya dengan kehidupan di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat dari segi kebijakan pendidikan ya. Nah, kita lihat dari kebijakan pendidikan memang kita selalu melihat dan kita selalu memantau, kita selalu membaca, memahami bahwa regulasi kebijakan pendidikan di Indonesia itu selalu mengacu kepada 4 level tersebut ya. Jadi yang pertama adalah agama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa agama menjadi mata pelajaran yang sangat penting, ya. Mulai dari RA, MI, MTS, MA, sampai perguruan tinggi, atau dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu agama menjadi mata pelajaran utama. Kemudian yang kedua adalah filsafat. Memang untuk level pendidikan PAUD dan pendidikan dasar menengah, filsafat itu memang belum diajarkan. Hanya saja semua perguruan tinggi di Indonesia itu pasti mengajarkan atau ada mata kuliah filsafat. Ada mata kuliah filsafat. Kemudian terkait dengan ilmu pengetahuan ya, namanya pendidikan itu pasti berbicara tentang ilmu pengetahuan ya. Pasti berbicara tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian untuk yang terakhir terkait dengan teknologi, memang ini terus terang saja ya, saya sebagai warga negara Indonesia memang terkait dengan teknologi, memang bangsa Indonesia masih baru mampu menciptakan atau memproduksi teknologi bukan high tech ya, bukan high tech, tapi masih teknologi yang masih ya mungkin basic dan medium lah katakanlah begitu ya. Basic dan medium, belum sampai kepada yang high tech. Mengapa? Karena terkait dengan high tech itu berarti kita berada di paling depan terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja memang terkait dengan teknologi ini Bapak Ibu, yang terkait dengan teknologi ini Bapak Ibu, memang Indonesia masih pada level basic dan masih level medium ya. Nah, sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai di situ. Cuma memang masih ada atau masih banyak beberapa pihak masyarakat yang belum menerima hal itu. Contoh yang paling gamblang adalah terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau PLTN itu di luar negeri itu sudah banyak yang menggunakan, bahkan dimulai dari tahun 1970-an ya, 70, 80, 90, 2000. Itu negara-negara luar itu sudah biasa menggunakan pembangkit tenaga listrik. Cuma di Indonesia karena masih banyak yang menolak ya, atau masih resisten, masyarakatnya masih kurang sepakat dengan adanya pembangkit listrik tenaga nuklir, maka di Indonesia tidak tidak bisa membangun dan tidak berkenan ya. Pemerintah Indonesia tidak berkenan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya dengan berbagai alasan lah Bapak Ibu ya. Nah, padahal tenaga energi katakanlah sumber energi itu menjadi sarana yang atau sarana prasarana yang sangat penting terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang high tech ya. Pengembangan ilmu pengetahuan yang high tech. Karena begini Bapak Ibu ya, eh,
produksi atau memproduksi atau mengkreasi teknologi. Teknologi ini kita pahami sebagai alat bantu ya, alat bantu yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah manusia. Misalnya ini teknologi industri, ya. Misalnya lagi teknologi bedah ya, dalam dunia kedokteran misalnya, kemudian juga teknologi informasi ya, baik yang hardware maupun yang software, nah, katakanlah begitu. Ini kita pahaminya teknologi seperti itu. Nah, memang saat ini kita mengakui betul bahwa Indonesia itu masih untuk terkait dengan teknologi itu masih level basic dan medium. Yang terkait dengan high tech kita memang masih menjadi konsumen, katakanlah begitu ya, belum menjadi produsen. Nah, salah satu kendalanya adalah karena memang kita masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima high tech yang seperti itu karena masih melihat efek negatif dan efek apa dampak negatifnya masih berbicara seperti itu. Seperti contoh kecil tadi, contoh yang sudah kita sampaikan tadi yaitu terkait dengan PLTN ya, pembangunan atau pusat pembangkit listrik tenaga nuklir itu di Indonesia sampai saat ini itu masih belum disetujui oleh masyarakat disetujui oleh warga negara Indonesia karena masih ada resistensi. Nah, padahal di negara-negara maju sekarang tuh PLTN sudah mulai ditinggalkan, Bapak Ibu ya. Kayak misalnya Jerman, ya itu sudah mulai meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir karena saat ini sudah mulai mengembangkan yang istilahnya adalah energi hijau, katakanlah begitu ya, energi hijau. Nah, sebenarnya di Indonesia sebenarnya sumber daya untuk menuju energi hijau ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, dengan adanya sekarang ini, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini adalah kurikulum merdeka, itu barangkali nanti bisa menggapai terkait dengan energi hijau ini. Tapi tentunya sumber daya manusia itu menjadi sangat penting. Nah, kembali ke 4 level tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu agama, kemudian filsafat, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan agama, Indonesia sudah diakui ya. Terkait dengan agama, Indonesia diakui bahwa Indonesia adalah basically itu adalah sumber inspirasi, kehidupan beragama. Kehidupan beragama atau keberagaman-keberagamaan di Indonesia itu menjadi sumber inspirasi negara-negara lain. Sehingga negara-negara lain itu banyak yang belajar dengan bagaimana sih di negara Indonesia yang multikultur, yang pluralisme, yang heterogen agamanya, ternyata bisa damai, bisa sejuk seperti itu. Nah, inilah kelebihan di Indonesia. Jadi terkait dengan agama, Indonesia adalah nomor satu, the number one. Ya, the number one itu terkait dengan agama. Kemudian terkait dengan filsafat, saya kira Indonesia juga yang paling tinggi. Cuma filsafat yang terkait dengan filsafat sains, katakanlah begitu, itu masih masih basic dan masih medium. Cuma yang terkait dengan filsafat yang terkait dengan keagamaan, filsafat yang terkait dengan tradisi, filsafat yang terkait dengan humanitas ya, atau kemanusiaan, filsafat yang terkait dengan budaya, filsafat yang terkait dengan kearifan lokal, filsafat yang terkait dengan masalah-masalah yang bersifat kebudayaan atau bersifat tradisi, itu Indonesia termasuk yang ya tidak kalah dengan negara lain ya. Nah, negara lain juga. Tapi kalau tentang agama, Indonesia nomor satu ya. Jadi terkait dengan filsafat ini, kita bisa lihat-lihat apakah filsafat di bidang agama, filsafat di kaitannya dengan tradisi, budaya, kemanusiaan, universalitas, atau humanitas, atau yang lain. Nah, terkait dengan filsafat ilmu, memang di Indonesia masih level medium ya, meskipun kita itu sudah lebih tinggi dengan negara-negara yang lain, tetapi kita masih di level medium, apalagi yang terkait dengan teknologi, Bapak Ibu, yang seperti saya katakan tadi ya. Nah, jadi memang bangsa Indonesia masih harus berpacu dengan waktu, berpacu dalam melodi, apalagi ya bukan melodi lagu ya, tapi berpacu dengan waktu, apalagi Indonesia sekarang ini sedang
ada istilahnya bonus demografi. Jadi pemudanya lebih banyak daripada yang usia di atas 55. Jadi usia-usia 18 sampai usia 50 itu lebih banyak dibanding dengan usia yang 50 ke atas. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bonus demografi dan ini harus kita manfaatkan. Sekali lagi, terkait dengan 4 level ini, masyarakat Indonesia untuk yang agama nomor satu, kalau yang filsafat juga bisa dikatakan sebagai yang nomor satu, meskipun ada tandingannya. Kemudian yang terkait dengan ilmu pengetahuan kita masih di medium, kemudian untuk yang teknologi kita masih di level basic. Barangkali demikian untuk kesempatan ini. Kita ucapkan sekali lagi tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.